Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat karunia kaya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan mengamalkan ilmu RDAY, terus semangat dan terus istiqomah. Malam ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan komen dari panjenengan dari salah satu pengamal ilmu RDAY tentang ada seperti ini. Saya tidak sholat. Nah terus gimana? Saya lupa itu siapa. Yang jelas beliau ingin mengamalkan ilmu RDAY tapi belum pernah melakukan sholat. Nah saya akan menjawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, panjenengan bertemu dengan channel ini bukan kebetulan, tapi semua atas izin Allah. Jadi berbahagialah panjenengan yang sudah menemukan channel ini. Ini pasti hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, bagaimana tidak? Ilmu RDAY adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang ketaatan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kenapa dikatakan ibadah ekstrim? Karena memang benar-benar ekstrim. Bangun jam 00, tengah malam lagi enak-enak tidur, kita harus bangun demi menunaikan sebuah ritual yang menginginkan hajat kita terkabul. Mandi jam 00, senyum, tahajud, baca Quran. Yang dianjurkan Bapak Haji, kalau bisa dari setelah tahajud itu baca Qurannya sampai pagi. Kita istirahat, sholat subuh, nyambung lagi sampai pas sholat duha awal waktu. Jadi kalau menurut saya ilmu RDAY ini adalah ilmu sebagai bentuk benar-benar kita minta, benar-benar minta sama Allah. Ketika kita sudah melakukan itu, Allah senang melihat hambanya yang begitu dengan semangatnya, mintanya maksa gitu. Di saat semua orang sedang tidur, kita udah minta sama Allah. Gitu. Ya tentunya untuk sahabatku yang non-muslim tentu punya cara tersendiri. Bagaimana cara membuat Tuhan takjub. Kalau di agama Islam, kita muslim bagaimana Allah merasa takjub sama kita. Gitu. Nah saudaraku yang menemukan channel ini bagaimana saya tidak pernah sholat, yuk kita berharap panjenengan memulai untuk sholat. Mungkin karena sayangnya Allah kepada panjenengan, sehingga ini tentunya untuk semua yang menemukan channel ini mungkin dari kemarin-kemarin belum melakukan sholat. Jadi sampai-sampai Pak Haji menyarankan qobliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan. Jadi intinya ilmu kearifan lokal itu adalah ilmu yang memperkuat kehambaan kita kepada Allah. Jadi untuk colak-colek, celana dalam terbalik itu mungkin hanya sebagai pemanis, topping dari ritual dahsyat itu. Tapi memang benar, ritual itu dulu sering saya lakukan ketika masih kecil. Saya tuh sering melihat nenek saya itu ketika mandi itu celana dalamnya digosok-gosokkan ke muka. Yang mau dicuci itu gosok-gosokkan, katanya mukanya biar tidak flek, biar bagus. Terus ada lagi nenek saya itu kalau bangun tidur itu ujung dari jari kain. Kalau orang sepuh kan kain itu di peluntir gini sangat kuat lalu digigit. Jadi dibuat gigit ini digigit sekuat mungkin. Jadi beliau berkeyakinan
Dengan begitu gigi kita akan kuat gitu. Gigi kita akan kuat, dan alhamdulillah saya mengikuti, kan saya nggak pakai kain, jadi saya pakai rok kan, itu tetap saya gigit bangun tidur, saya gigit. Dan juga alhamdulillahnya lagi, ketika melihat nenek saya seperti ini dulu, saya juga ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan. Nah, alhamdulillah menemukan channel RD Ayah ini, saya tetap melakukan itu. Nah, jadi panjenengan bisa lihat sendiri, saya masih, alhamdulillah Allah beri wajah yang masih segar. Bisa tebak saya umur berapa dalam kondisi seperti ini? Mohon maaf, bukan saya ujub, tapi dengan melakukan ilmu RDA itu benar-benar Allah membuat wajah kita awet muda gitu. Jadi mungkin ada yang mau menjawab, tolong komen saya umur berapa. Oh ya, juga saya menjawab dari pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini hanya komen. Sebuah komen yang menjawab seperti ini. Halah, kalau nggak kerja emang uangnya dapat dari mana gitu. Yang kerja aja sampai seperti ini sudah mati-matian gitu. Jangankan miliaran, jutaan aja sulit untuk mendapatkan. Tapi sahabatku, jangan berprasangka buruk pada Allah. Allah tidak pernah kehilangan cara untuk mengabulkan hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi firman Allah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah bisa memberi rezeki dari arah mana saja yang Allah kehendaki. Jadi jangan heran, bahkan Pak Haji menganjurkan, ngapain kerja? Ngaji aja gitu kan. Ketika kita yakin ngaji menghasilkan apa yang kita harapkan, menjadi terkabulnya hajat kita, Allah pasti. Diingat kata Pak Haji, Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik dengan ngaji tanpa mengharap. Jangan pernah mengharap, kok aku belum ya, padahal aku udah 2 bulan, 3 bulan, ada yang 7 bulan. Jangan pernah berharap, anggap itu adalah ritual kita sebagai hamba melakukan bagaimana Allah membuat senang Allah gitu. Jadi jangan pernah ada pertanyaan, saya Bun udah 4 bulan mengamalkan tapi belum ada uang masuk. Saya pun sudah mengamalkan lebih dari 7 atau 8 bulan, belum pernah ada uang masuk ke rekening saya. Tapi saya terus melakukan karena saya merasa ketenangan jiwa lebih penting. Ketika mengaji, ketika kita bangun tengah malam, ketika kita sholat qobliyah ba'diyah yang belum pernah kita lakukan, ketika kita tidak melakukan itu seperti ada hutang, seperti ada yang kurang gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.